Marilah kita melihatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sampai pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rapat secara virtual dalam rangka penjelasan input data laporan tengah semester. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali jumpa kita kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Rapat ini kita langsung karena Bapak maaf ada tamu yang tidak bisa diganggu, ya. Mangga silahkan Ibu Teti dimulai saja rapat. Baik Bu Ade, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Sekiannya suaranya. Ya, karena di ruangan situ banyakan ya Bu Ade. Jadi pada mute aja ya. Feedback, pada feedback. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Ilahi Robbi bahwa alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa walaupun secara virtual, dan mohon maaf juga kita adakan secara virtual seperti ini dengan harapan semua guru kelas 10 dan kelas 11 baik yang di sekolah maupun di rumah atau dimanapun berada tetap bisa mengikuti. Dan yang keduanya juga kita bisa punya rekamannya, dengan harapan juga bahwa rekamannya nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua di saat nanti lupa di bagian mana ya input datanya, seperti itu. Baik, tidak banyak sebenarnya yang ingin kami sampaikan teman-teman semua. Yang pertama, permohonan maaf dulu dari saya secara pribadi bahwa di agenda awalnya kita akan melaporkan perkembangan siswa ini sampai tengah semester ini di akhir Maret kemarin. Tetapi dengan berbagai kegiatan dan kondisi saat itu kita coba sesuaikan. Insya Allah kita akan laksanakan di bulan ini pelaporannya. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran kita anak-anak kelas 10 dan 11 itu masih berlangsung selama 2 minggu ini, dan minggu terakhir di bulan Ramadan nanti itu adalah kegiatan penumbuhan budi pekerti. Nah, rencananya kita akan membagikan laporan tengah semester ini di minggu ketiga saat siswa sedang melaksanakan samlat gitu, saat melaksanakan samlat. Nah, ya, Dik. Oke, baik. Nah, seperti itu pelaksanaan pelaporannya. Kemudian untuk apa yang diinputkan, saya yakin teman-teman sudah siap semua karena kita sudah punya gongnya itu sudah lama ya, rambu-rambunya sudah kami berikan kira-kira tanggal berapa dan seterusnya gitu. Saya izin share dulu. Nah, baik, screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah. Baik. Oke, baik. Jadi yang pertama, format untuk pelaporannya sudah kami siapkan di share drive. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah buka Google Drive-nya, kemudian pilihlah share drive atau drive bersama ya. Nah, pasti di teman-teman itu sudah ada drive database kelas 10 dan database kelas 11. Kalau yang ngajarnya hanya di kelas 10 berarti database kelas 10. Kalau yang hanya ngajarnya di kelas 11 berarti ada database kelas 11.
Kalau ada di dua-duanya berarti ada dua-duanya di share drive Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian saya coba buka yang database kelas 10. Nah, di manakah Bapak Ibu nanti melaporkan? Di situ ada folder laporan tengah semester genap. Folder laporan tengah semester genap. Oke, tinggal dibuka saja. Ini sudah kami siapkan per kelas dalam bentuk Google Sheet per kelas. Misalkan mau mengisi kelas 10 IP 1. Jadi Bapak Ibu jangan salah buka, takutnya misalkan Bu Mika tidak mengajar di 10 IPS, tiba-tiba asal buka 10 IPS nyari yang namanya anak IPA nggak akan ketemu. Ini sudah jelas ya, dari filenya kelihatan 10 IPS 1, IPS 2 dan seterusnya. Misalkan kita buka 10 IPS 1, nah, bentuk pelaporannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu buka, ya, ketika Bapak Ibu buka, nanti itu ada 4 sheet yang tersedia. Ada sheet pengetahuan, ada sheet keterampilan, ada kehadiran, dan ada nilai. Nah, Bapak Ibu tidak mengisi di sheet pengetahuan. Sekali lagi, ini perlu saya pertegas, Bapak Ibu tidak mengisi di pengetahuan, di keterampilan, dan di kehadiran, tapi mengisinya langsung di nilai. Jadi mengisinya di nilai. Jadi ini adalah database-nya, seperti itu. Nah, di nilai itu sudah ada nama siswa dan sebagainya, tampilannya seperti ini, gitu. Kemudian, mohon maaf, semua mapel, kemudian mapelnya mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Nanti diperhatikan mata pelajarannya. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menambah kolom apapun, menambah kolom, menambah baris, dan sebagainya. Jadi tidak bisa, tidak diperkenankan untuk menambah apapun. Jadi hanya menginput data. Oke, baik. Pengetahuan nanti bentuk pelaporannya seperti ini ke siswa atau ke orang tua itu. Seperti biasa identitas ada, kemudian sebentar ya, kok Zoom-nya akan berhenti. Sebentar saya cek dulu teman-teman. Nggak ada suaranya Bu Tet. Bu Tet nggak ada suaranya. Bu Teti udah ngecek lah Bu Ade. Di mute dulu ya Bu. Pak Iksan Raya. Ya Abdi. Tadi tiba Bapak langsung ke luhur. Sarang Bapak tadi Pak Iksan sama Bapak. Pak Iksan saya jadikan co-host dulu ya. Oke, siap. Sebagai ini cadangan takut saya, soalnya saya bolak Tukar kuping Bu Teti tanya. Ya Bu Ade. Ya itu Pak Iksan jelas. Ya Bu Ade. Suara yang lain mah. Menjawab pertanyaan saya, Pak Iksan. Suaranya ya Bu Ade. Bu Ade karenge, Bu Teti karenge. Abdi jika nanu iya. Kelanya sakedap Iksan. Ya. Kenapa saya tidak bisa menjadikan Pak Iksan sebagai co-host ya? Iya meren Bu, iya kan belum lihatnya belum diperpanjang. Oh, pantesan. Ini masih kayaknya masih ini deh. 8 menit lagi. Iya, ini akan berhenti. Gimana ya? Perpanjang dulu. Tinggal masuk lagi aja kok ke yang tadi. Apa Pak Lutfi? Ya masuk lagi, kalau berhenti masuk lagi ke yang tadi nggak apa-apa, bisa langsung. Enggak, saya Tidak unggul. Jadi nggak bisa pakai co-host Pak Iksan. Iya, ada kan ini kan gratis. Oke, baiklah. Tidak Jadi pengalaman kita pakai yang gratisan ini. Ya, gratis. Iya, mohon maaf ya teman-teman, biasa pakai Perpanjang yang di TW2, yang punya sekolah, yang pro, jadi nggak tahu jadi begini. Oke, baik.
saya lanjutkan kembali. Jadi tampilan laporan perkembangan peserta didik. Sebenarnya ini dari awal saya tidak setting konsepnya itu perkembangan nilai. Jadi hanya perkembangan peserta didik. Nah, tetapi teman-teman kan banyak yang menambahkan nilai. Mengapa? Karena kan di laporan ini kita tidak melaporkan nilainya saja gitu. Jadi sedikit-sedikit kita mulai bergeser bahwa tidak menilai anak tuh bukan hanya dinilai sebenarnya. Makanya kita tampilkan kehadiran juga karena di situ terlihat sekali komitmen belajar siswa gitu. Ya, oke. Jadi tampilan pengetahuannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi per mata pelajaran di halaman pengetahuan itu kami sediakan 6 kolom untuk nilai. Nah, di kolom yang ini itu adalah untuk memberi nama KD-nya, KD berapanya. Kemudian di setiap baris pertama di setiap kolom ini untuk memberi jenis nilainya. Nilai apakah itu? Apakah tes, tulis, atau kalisan, ataukah penugasan, atau mau menuliskan UH dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini baru nilainya. Jadi satu mata pelajaran itu ada 3 baris yang kami siapkan. Sekali lagi, baris pertama ini adalah untuk mengisi KD-nya, KD berapa. Baris yang kedua ini adalah untuk mengisi judul nilai. Jadi nilai ini nilai apa? Apakah ulangan harian, apakah remedial, apakah kuis, atau dan seterusnya. Seperti itu. Dan seterusnya ini sampai terakhir ya, sampai mata pelajaran yang terakhir lintas minat. Kemudian ini 10 IPS 1 sehingga lintas minatnya sudah dituliskan langsung biologi. Oke, nanti ada tanda tangan orang tua dan wali kelas. Kemudian keterampilan juga sama. Ini seperti ini formatnya. Kemudian ini kehadiran. Di kehadiran itu kami meminta Bapak Ibu nanti memasukkan jumlah pertemuannya dari awal sampai tengah semester atau dari sampai minggu ini ada berapa, kemudian jumlah kehadirannya itu seperti apa, ini formatnya, jumlah kehadirannya berapa. Ini format nanti pelaporannya ya, 1, 2, 3 sheet ini. Semuanya diisinya di sini, di sheet nilai. Misalkan saya beri contoh seperti ini, jadi diisinya di sini, misalkan ini adalah semester, ini yang pengetahuan ya, semester genap, berarti misalkan Pak Lutfi itu ini kelas 10 siapa? Bu Lilis itu mulai dari KD 3.6. Jadi tuliskan KD 3.6-nya di sini. Seperti itu. Di sini ada penjelasan jenis penilaiannya. Misalkan saya mau tuliskan ini adalah ulangan harian ke-1. Dituliskan ulangan harian ke-1. Nah, terus nanti ini ada nilainya, nilai Adam, Alia, dan seterusnya. Nilainya Bapak Ibu punya tabel nilai sendiri ya, di copy juga tidak masalah. Copy dari tabel nilainya di copy ke sini. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Lalu misalkan di sampingnya, misalkan ada remedial, boleh dituliskan remedial. Misalkan ada si ini 65, terus dia remedial 80. Seperti itu, ini contohnya. Dan seterusnya, pendidikan Pancasila, seterusnya ya. Jadi ini ada keterangannya bahwa baris yang ini untuk memberi judul nilai. Tapi kalau yang ini adalah untuk KD-nya, KD ke berapa. Seperti itu ya. Nah, terus ini pengetahuan, terus keterampilan ada di bawahnya Bapak Ibu. Nah, ini nilai pengetahuan, lalu ini nilai keterampilan. Keterampilan juga sama, kalau tadi misalkan KD-nya mulai dari KD 3.6, sebentar. Mohon maaf. Itu, Uhud mau ngapain? Si Uhud bukan itu. Mau ngapain? Sebentar ya.
Oke, lanjut teman-teman. Yang berikutnya adalah rekapitulasi nilai keterampilan. Jadi di sini keterampilan juga sama. Kalau tadi diinputkan misalkan di pengetahuan adalah KD 3.6, otomatis berarti di keterampilannya adalah KD 4.6 gitu. Kecuali ada bahasa Indonesia yang berbeda ya. Nah, diperoleh dengan cara apa ini nilai keterampilannya? Hai. Pak pulang ya? Pulang sih. Pulang. Si Nacita nggak enak badan, nggak sekolah nih. Pak, si Nacita masa tiba-tiba panas? Coba kan gue serem ya. Baru juga kemarin belum nyampe panas, dia masih penasaran. Woi. Punya kahayang, kecempuran kolot. Nah, kayaknya itu. Anak gue juga bisa kayak gitu loh. Nah, gitu loh Pak. Jadi gini loh Pak. Oh, tiba-tiba meriang ada badannya. Lagi ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini masih dalam keterampilan ya, rekapitulasi nilai keterampilan. Jenis penilaiannya sama di sini. Bapak Ibu bisa tuliskan jenis penilaian keterampilan kan ada proyek, praktik gitu. Kemudian lagi portofolio, kemudian produk ya, seperti itu. Silahkan dituliskan. Oke, silahkan dituliskan. Kalau misalkan lengkap memang agak susah karena kita tabelnya di sini. Atau teman-teman mau menuliskan apa ya, nilai ke-1, nilai kedua, mangga. Yang penting nanti ada penjelasannya seperti apa. Dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini misalkan praktik. Judulnya misalkan praktik ya. PR saja misalkan praktik. Kemudian di sini baru nilainya berapakah gitu. Oke, dan seterusnya. Jadi habis waktu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah di sini. Di pendidikan agama dan budi pekerti, tadi penilaian keterampilan. Oke, kemudian yang terakhir adalah jumlah pertemuan. Nih, rekapitulasi kehadiran yang diisi, jumlah pertemuannya berapa, misalkan 10, jumlah kehadiran kehadirannya itu berapa, misalkan kehadirannya ada 8. Kalau kehadirannya 8, otomatis dia tidak hadirnya 2, maka isikan 2 itu di mana, apakah sakit, apakah izin, apakah alfa. Misalkan sakit 1, izin 1. Jadi jumlah kehadirannya akan 100%. Semua mata pelajaran sama seperti itu. Jadi teman-teman mengisi di bagian sini. Ya, terlihat ya kalau yang ada rumus itu itu bukan tugas teman-teman, jangan diapa-apain. Jadi mengisinya di sini, jumlah pertemuan berapa dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terus kalau ini sudah selesai bisa dicek di sini. Bisa dicek tadi nilai pengetahuan kan udah diisi ya. Tadi atas nama Adam 10 IP1 itu sudah kita isi. Judul KD-nya ada, ulangan harian keberapa, lalu nilainya ada, lalu remednya berapa, itu di pengetahuan. Kemudian di keterampilan, tadi juga kita sudah isi, ini judulnya, ya. Kemudian ini tadi nilai praktik, kemudian nilainya 90, ini sudah terisi otomatis. Kemudian di kehadirannya, tadi kita isi juga 10, jumlah kehadirannya adalah 8. Jadi persen kehadiran seperti ini. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan keterbacaannya lebih ini. Nah, kemudian misalkan, tadi kan saya baru isi, ada beberapa orang nih. Oke, misalkan mau lihat Alia nih, ada di mana? Nah, ini teman-teman bisa lihat di B12.
Ini ya ada kolom B, ini sengaja tidak ditampilkan karena ini untuk di print. B untuk di kolom B di baris 12. Jadi di sel B12. Ini kalau kita klik ini itu muncul 1. Jadi artinya yang sedang ditampilkan adalah siswa nomor absen 1. Terus kalau mau lihat yang nomor 2, teman-teman tinggal klik 2 aja, tekan 2 aja di sini, inputkan 2 di sini, lalu enter. Maka dia akan berpindah ke Alia Mega. Jadi ulangan harian satunya kan muncul ya beda. Lalu keterampilannya tadi kita sudah isi, kehadirannya tadi belum. Mega tadi belum kita isi. Seperti itu. Jadi itu ngeceknya sekali lagi di sini di B12 ya. Kemudian nomor 3 tinggal ke nomor 3 saja, ganti ke Akila. Nomor 4 juga seperti itu. Ganti ke Atika Putri. Seperti itu teman-teman. Insya Allah sesimpel itu. Sesederhana yang bisa kami siapkan. Mudah-mudahan yang paling penting adalah keterbacaannya. Dan tidak menjadi beban untuk teman-teman semua. Itu secara teknis, apakah ada yang ditanyakan? Langsung saja ya, jangan sampai ditunda-tunda. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Bagaimana ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Insya Allah jelas, Bu. Oke, Jelas. siap. Jelas. Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit menyambut tambahannya. Mempertegas kembali. Jadi polanya sama ya teman-teman. Apa yang diinputkan. Jadi yang kita laporkan bukan nilai tengah semester. Yang kita laporkan sekali lagi bukan nilai tengah semester. Tapi gak harus ulang. Tapi kita melaporkan perkembangan peserta didik itu dari awal semester genap sampai minggu ini. Nah, kita sekali lagi kita samakan kita samakan bahwa pelaporannya sampai perolehan di minggu ini gitu. Minggu depan kita sudah tidak masukkan dulu supaya apa? Supaya teman-teman bisa berjalan proses input datanya. Kalau nunggu itu nggak selesai-selesai, kan tengah semester gitu. Dan yang kita laporkan adalah nilai harian atau apapun yang pernah semua aktivitas yang dilakukan peserta didik gitu. Terus bukan nilai akhir. Jadi kalau ada ulangan harian, ada remed silahkan. Kalau misalkan sekali lagi kami hanya menyediakan 6 kolom saja. Nah, kalau teman-teman ternyata misalkan di nilai pengetahuan itu punya 5 nilai dan masing-masing sudah ada remedialnya, itu kebijakan teman-teman saja. Jadi kalau memang remedialnya sudah ada, nilai akhirnya sudah ada, maka dituliskanlah nilai. Kalau memang ini tidak cukup ya, nilai harian yang sudah diremed gitu ya. Kalau memang banyak, jadi karena kami hanya menyediakan 6 kolom, berarti kalau teman-teman yang sudah lebih dari 3 kali ulangan harian lalu sudah remed semuanya, berarti akan ada lebih dari 6 kolom. Tapi kalau misalkan nilainya di bawah 6 ya, ada 3 kali ulangan, ada 2 kali ulangan, belum remed dan sebagainya, masih cukup di sini ya. Jadi jangan sampai yang kita laporkan berbeda. Jadi guru A mah hasil ini, hasil apa? Nilai jadi gitu. Yang nilai ari guru B mah sesuai perolehan anak, pokoknya sakitu ditampilkan. Jadi yang kami inginkan adalah sesuai yang diperoleh anak ya. Jadi ketika teman-teman itu waktu itu mengadakan ulangan harian ke-1, maka nilai ulangan harian ke-1 lah yang ditampilkan. Kalau memang tidak mengadakan ulangan harian, saya berharap tidak ada yang sampai setengah semester ini tidak ada yang belum pernah mengadakan ulangan harian. Karena kami sudah beri aba-aba sudah lama. Sudah dari awal Maret, Bapak Ibu ayo silahkan harus sudah mulai melakukan penilaian. Seperti itu. Baik ya, seperti itu. Ini mirip, jadi konsepnya mah mirip sama dengan
apa yang kita laporkan itu sama dengan yang semester lalu, hanya kami coba formatnya sedikit diperbaiki supaya keterbacaannya lebih memudahkan membacanya, seperti itu. Baik, nah ada sedikit polemik di semester lalu untuk beberapa teman-teman yang masih bingung antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Dan kami juga masih melihat bahwa isi dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan beberapa itu masih sama persis. Masih sama persis. Jadi nilai pengetahuannya diambil dari tugas, nilai keterampilannya juga diambil dari tugas yang sama. Nah, sedikit-sedikit kita mulai bergeser kembali ke konsep sebenarnya tentang penilaian ya teman-teman. Jadi berikan nilai pengetahuan ya memang yang dinilainya adalah pengetahuan. Keterampilan adalah keterampilan. Ketika teman-teman melakukan penugasan, memberikan nilai mau ambil nilai pengetahuan tetapi melalui penugasan, maka penugasan seperti apa itu yang memenuhi syarat seperti itu. Saya sedikit mengingatkan saja, bukan untuk ngasih tahu ngojai kameri, tapi kita sama-sama saling mengingatkan bahwa di penilaian pengetahuan, karena kita masih menggunakan kurikulum 2013, penilaian pengetahuan ada 3 teknik ya yang bisa kita lakukan, itu tes tertulis, tes lisan, atau penugasan. Seperti itu. Tes tertulis juga banyak, bisa benar salah, pilihan ganda, menjodohkan. Nah, ini sekarang gambarannya itu ada di AKM ya, ada pilihan ganda kompleks dan sebagainya. Ke depan kita akan menuju ke sana supaya kita berkembang tidak hanya di bolak-balik multiple choice. Kemudian tes lisan bisa berbentuk kuis dan tanya jawab, kemudian penugasan. Penugasan itu tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik secara formal maupun non formal. Kita lihat keterbatasannya teman-teman, karena masih banyak yang bingung penugasan dengan praktik gitu. Jadi banyak yang tugas dijadikan nilai pengetahuan, tugas dijadikan nilai keterampilan. Jadi seperti apa gitu. Yang pertama di tes tertulis. Tes tertulis itu tentu teman-teman sudah sangat tahu ya, ada soalnya yang mau kita nilai. Ini sih poin intinya, bahwa di penilai pengetahuan yang mau kita nilai adalah pengetahuannya, kognitifnya. Ini aturan-aturannya seperti itu. Nah, ini kita coba kembalikan ke konsep ya. Kita kemarin di kelas 12 sudah mencoba membuat kisi-kisi dulu, kemudian kartu soal, kemudian pedoman penskoran, dan seterusnya ya. Nah, ke depan ini saya tidak akan berpanjang-panjang. Nah, penugasan. Jadi penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau meningkatkan pengetahuan. Mengukurnya pengetahuan, penugasan di sini. Penugasan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran. Sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan itu yang disebut dengan assessment for learning gitu. Teman-teman sudah belajar ini di guru belajar sebenarnya. Oke, nah penugasan dapat dikerjakan seperti tadi ya, secara individu. Nah ini yang kalimat terakhir, penugasan lebih ditekankan pada pemecahan masalah dan tugas produktif lainnya. Penugasan lebih ditekankan pada pemecahan masalah dan tugas produktif lainnya. Ini keywordnya mana yang bisa kita jadikan penugasan gitu. Jadi ketika teman-teman masih memberikan tugas latihan soal misalkan, dan latihan soalnya hanya soal-soal rutin saja untuk menambahkan pemahaman saja, itu tidak bisa dikategorikan dengan penugasan. Jadi ini banyak terjadi ya. Misalkan saya matematika itu masih suka bingung. Jadi yang jelas ketika tugasnya itu hanya mengerjakan latihan saja dan tidak ada pemecahan masalah, hanya soal-soal rutin, terus dikerjakannya tulis tangan di sini dan sebagainya, tidak ada produktifnya, tidak dikemas dalam bentuk apa, maka itu bukan penugasan. Seperti itu. Jadi itu hanya, dan di matematika itu bisa masuk sebagai keterampilan, bentuknya atau jenisnya adalah praktik gitu. Seperti itu. Rambu-rambunya juga ada, tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar.
Jadi bukan pada indikator soal. Nah, kemarin agak bingung indikator penilaian dengan indikator hasil belajar. Tujuannya ke sana. Kalau penugasan itu indikator hasil belajarnya apa? Tugas dapat dikerjakan ini sama dengan cara perkembangan peserta didik. Nah, seyogianya memang disesuaikan dengan cara perkembangan peserta didik. Materi penugasan harus sesuai dengan kurikulum. Ini rambu-rambunya semuanya masih kita pegang sesuai panduan kurikulum. Seperti itu. Panduan penilaian, mohon maaf. Jadi ini diberikan contohnya ya, kalau pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, kompetensi dasarnya menganalisis. Lalu indikatornya menganalisis taktik dan strategi. Lalu tugasnya begini, amatilah atau tonton pertandingan sepak bola. Jadi tonton, lalu perhatikan taktik dan strateginya, buat laporan hasil pengamatan. Jadi hanya membuat laporan hasil pengamatan. Pak Ganda menampilkan kakinya ya. Oke, baik. Terus bentuk itunya adalah laporan. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu ini rubriknya. Terus mengingatkan kembali penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu ada unjuk kerja atau kinerja atau praktik atau bisa proyek, bisa portofolio, bisa produk atau teknik lain. Teknik lain diperkenankan ya teman-teman selagi itu memang meningkatkan atau kita melihat keterampilannya gitu ya. Oke. Sebentar, keyword-keywordnya ada di sini. Bahwa penilaian praktik atau unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Jadi yang kedua, kalau proyek itu kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek. Jadi ada kalau proyek ada pelaporannya gitu. Lalu kalau portofolio adalah rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Rekaman hasil pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan portofolio, maka itu hasil pembelajaran selama awal semester sampai tengah semester itu seperti apa gitu. Kemudian produk itu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk gitu. Kalau yang ini proyek, yang ini adalah ada produknya, ada hasilnya seperti itu. Nah, ini kata kuncinya ya teman-teman. Dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Jadi berlatih gitu ya. Penilaian ini dapat digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu. Jadi contohnya praktikum, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi. Itu. Nah, ini. Jadi ini kita menyegarkan kembali ya supaya tidak bingung. Karena kebanyakan dari kita nilai keterampilan yang ditampilkan itu adalah ayo latihan soal gitu ya. Baik. Kemudian penilaian proyek. Kalau penilaian proyek itu yang tadi itu ya, kegiatan ada perancangannya, pelaksanaan dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai dari perencanaan. Jadi investigasi kalau proyek gitu. Pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Gitu. Mungkin seperti di sosiologi atau geografi mungkin ya ada survei dan sebagainya. Kemudian nah, proyek bisa dilakukan dalam satu atau lebih KD. Bahkan sekarang bisa berkembang. Kalau proyek itu bisa berkolaborasi. Itu ke depan nanti kita lakukan. Kemudian produk. Kalau menilai produk itu melibatkan keterampilan konkret yang meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk. Apakah itu teknologi atau seni gitu. Ini banyak di PKWU, biologi mungkin ya. Jadi membuat apa gitu. Lalu apa yang dinilainya? Itu tahapan persiapannya harus tahu kita harus tahu tahapan persiapannya, tahapan pembuatannya, dan pada tahap penilaian produk itu produknya itu juga harus dinilai hasilnya seperti apa itu. Jadi ini ibaratnya lanjut lagi dari proyek
gitu. Kemudian portofolio tadi sudah jelaskan itu. Portofolio juga itu ada beberapa jenis, bisa portofolio dokumentasi, portofolio proses, atau portofolio pameran. Jadi bisa berbentuk tabel nilai, bisa berbentuk seperti yang dilakukan kelas 12 di US Penugasan, itu sebenarnya salah satu contoh. Nah, tetapi biasanya portofolio itu adalah yang terbaiknya, karya terbaik siswa. Nah, kemarin dengan keterbatasan waktu kita coba bukan menampilkan yang terbaik, tapi agar kita tetapkan dulu yang mana, tapi boleh diperbaiki seperti itu. Nah, kalau secara manual portofolio biasanya disimpan dalam suatu folder dulu ya. Kalau sekarang di zaman digital itu sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital untuk menilai portofolio ini. Seperti itu. Jadi ini sih hanya sama-sama mengingatkan saja. Jadi teman-teman itu keywordnya apa sih yang akan dilaporkan gitu ya? Yang akan dilaporkan itu. Nah, jangan sampai nanti bingung lagi nih. Baik, itu mungkin terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita tidak usah berlama-lama. Bu, mau nanya. Ya, boleh. Kalau ada anak yang tugasnya belum masuk itu ditulisnya dikosongin atau di 0? Karena kita tidak mengkalkulasi ya, tidak ada rata-rata, tidak ada jumlah, hanya menampilkan saja. Jadi kalau memang tidak ada, kasih strip saja. Kalau tidak mengumpulkan, kasih strip saja. Kalau yang mengumpulkan tapi 0, kayak misalkan kuis, dia ikut tapi nggak ada yang betul, berarti kan otomatis 0 ya. Jadi 0-nya harus ditulis gitu. Oh ya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Jadi mohon dicek di drive-nya ya, di share drive-nya. Itu ada database kelas. Nah, untuk teman-teman yang baru nih, Bu Hani, Bu Faza, Pak Nizar, kemudian Bu Raisa hadir gak ya? Bu Raisa teh di kelas 10 hadir, Bu. Oh iya, oke. Nah, itu ada folder selain share drive juga di share with me kami buatkan folder ya. Kami buatkan folder untuk teman-teman menyimpan pekerjaannya secara pribadi gitu. Jadi saya lihat dulu nih. Saya lihat dulu di perangkat guru ya, perangkat guru. Ini Pak Nizar itu sudah saya buatkan juga. Coba. Bu Basa, Bu Putri, Bu Faza itu ada 2 folder yang sudah saya share. Jadi folder saya kebetulan ada tabel nilainya juga masih saya gunakan. Jadi kita sama-sama menggunakan. Bu Faza juga sudah saya buatkan nih. Jadi ini adanya di mana? Ada di share with me. Kalau teman-teman yang baru foldernya ini belum pernah dibuka saja di share with me. Di share with me pasti ada ini dari saya. Kemudian kalau misalkan kalau di share with me itu kan nanti kedorong ya, banyak yang nge-share ke kita, itu tinggal dipindahkan saja. Bisa di shortcut ke My Drive atau bisa dibintangin saja. Teman-teman, Bapak Ibu guru semua yang lain sudah pernah menggunakan dibintangi saja supaya mudah mencarinya. Sehingga apa? Sehingga kalau dibintangi mau cari tinggal langsung ke ini saja, di start saja gitu. Kalau di share drive itu ada, kalau nggak salah buku modul sudah saya share ke semuanya ini. Database, kalau database kelas itu sesuai ngajarnya di kelas mana, seperti itu. Baik, seperti itu ya. Nah, nanti jadi kalau yang baru, misalkan di share drive-nya belum ada, dijaprikan saja ke saya ya. Mungkin terlewat, belum diajak berkolaborasi. Ada lagi kira-kira? Oke, sekali lagi, mohon tidak saling menimpa. Ini sebenarnya jadi
Nah, terus kemudian saya mohon bantuannya nih, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Wali Kelas. Bapak Ibu Wali Kelas, saya share lagi sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu Wali Kelas mohon memantau juga. Ini kan ini hari apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Kita akan lakukan, kalau bisa kita akan lakukan print out-nya itu di hari maksimal adalah di hari Rabu depan. Nah, teman-teman wali kelas mohon juga memantau ini, diinfokan ke siapa yang belum mengisi. Saya yakin semua tahu gurunya siapa ya. Bahkan guru mata pelajaran juga tahu siapa wali kelasnya. Di Google Classroom ada, atau bisa di absen juga ada, dan seterusnya. Seperti ini. Jadi mohon memantau siapa yang belum mengisi dan seterusnya. Kami juga memantau dan punya catatannya sebenarnya, tapi sampai saat ini kami mencoba untuk tidak mengekspos siapa-siapa, tapi kami coba ingatkan saja apa yang belum diisi, apa yang belum dilakukan. Itu. Nah, nanti proses pencetakannya, ngeprintnya itu jadi sama-sama wali kelas bersama tim kurikulum. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti anak-anak akan menerima pelaporan ini 3 halaman. Halaman pertamanya adalah pengetahuan, keduanya keterampilan, dan yang ketiganya adalah kehadiran. Kehadiran per mapel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ada perbaikan. Nah, ada perbaikan. Kemarin kan sudah banyak dengan bolak-balik PTM PJJ, sudah banyak yang berjatuhan lagi gitu. Kita coba laporkan. Itu mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Sudah mulai bisa mengisi, semuanya sudah ada. Mohon tidak merubah format apapun, menambah kolom, menambah baris, ataukah mengganti judul-judul ini. Sebenarnya kami sudah protek, tapi tidak, kadang-kadang di luar jangkauan. Di luar jangkauan kami. Ini sudah kami protek sebenarnya. Jadi tidak mengganti, yang perlu teman-teman isikan sebagai guru adalah ini saja. Dan wali kelas tidak mengisi apa-apa. Wali kelas memantau dan nanti mencetaknya saja. Mencetak dan melaporkan. Itu mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi nih? Oke, baik, tidak ada ya. Jadi nanti katanya pada saat praktek aja katanya. Iya. Pada saat praktek kan ketahuan mana yang tidak mengertinya, mungkin begitu katanya. Baik, terima kasih. Nanti mudah-mudahan rekamannya bisa kami bagikan juga sebagai pedoman ya. Karena kan di antara teman-teman pasti banyak juga yang memilih bekerja di rumah, apalagi kondisi puasa seperti ini. Yang paling penting adalah komunikasi, sampaikan ke kami. Gitu. Terima kasih Bu Ade, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi batasan waktunya, input nilai ini kita coba sampai hari Rabu depan. Dan Rabu depan kita sudah mulai ngeprint ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti atas penjelasannya. Mungkin nanti ada yang ditanyakan nyusul. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya penjelasan dari Bu Teti tentang bagaimana cara menginput data di dalam laporan tengah semester, maka berakhir pula rapat virtual hari ini. Mari kita rapat ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya.